Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Eni Astuti dengan NPM A1A021082, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen pendidikan dan peserta didik. Manajemen pendidik dan peserta didik. A. Manajemen pendidik. 1. Pengertian manajemen pendidik. Menurut tim dosen administrasi pendidikan, manajemen berasal dari bahasa Inggris management yang dikembangkan dari kata to manage yang artinya mengatur atau mengelola. Kata manage itu sendiri berasal dari Italia manegio yang diadopsi dari bahasa Latin manegere yang berasal dari kata manus yang artinya tangan. Jadi, pengertian manajemen pendidik oleh tim dosen administrasi pendidikan adalah organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan pendidikan, dan latihan atau pengembangan, dan pemberhentian. Kedua, tugas, kewajiban, dan hak pendidik. A. Tugas pendidik. Tugas pendidik UU Nomor 2 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Supardi menyebutkan tugas seorang pendidik terdiri atas beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 1. Tugas guru sebagai profesi. 2. Tugas guru di bidang kemanusiaan. 3. Tugas guru di bidang kemasyarakatan. B. Kewajiban pendidik. C. Hak pendidik. Ketiga, peran pendidik. Berikut adalah peranan guru dalam nuansa pendidikan yang ideal. A. Guru sebagai pendidik. B. Guru sebagai pengajar. C. Guru sebagai pembimbing. D. Guru sebagai pelatih. E. Guru sebagai penasehat. F. Guru sebagai model dan teladan. G. Guru sebagai korektor. H. Guru sebagai organisator. I. Guru sebagai motivator. J. Guru sebagai fasilitator. K. Guru sebagai pengelola kelas. L. Guru sebagai mediator. M. Guru sebagai evaluator. 4. Penguasaan kompetensi pendidik. Menurut Supardi, mengemukakan kompetensi-kompetensi pendidik. Kompetensi pendidik sebagai berikut. A. Penguasaan kompetensi dasar. B. Penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 5. Rekrutmen dan seleksi guru dan staf. A. Kriteria dasar seleksi. B. Cara dan metode seleksi. C. Tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. B. Manajemen peserta didik. 1. Pengertian manajemen peserta didik. Peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 2. Langkah-langkah perencanaan peserta didik. Menurut Asmendri, langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu 1. Forecasting, membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. 3. Kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Sistem penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu sebagai berikut. A. Sistem promosi. B. Sistem seleksi. 5. Kriteria penerimaan peserta didik. A. Kriteria acuan atau patokan. Merupakan suatu penerimaan peserta didik
baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. B. Kriteria acuan norma, yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. C. Kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan diterima. 6. Rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmerdri antara lain sebagai berikut. A. Pembentukan panitia penerimaan. B. Rapat penerimaan peserta didik baru. C. Pembuatan atau pengiriman pemasangan pengumuman. D. Pendaftaran peserta didik baru. E. Seleksi peserta didik baru. F. Rapat penentuan peserta didik yang diterima. G. Pengumuman peserta didik yang diterima. H. Pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima. 7. Orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Nah, itu tadi teman-teman sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.